Yerusalem baru. Yerusalem baru. Kemarin tadi malam kami diskusi dengan Net Abner, besok temanya Yerusalem baru. Saya bilang kayaknya kita ibadah pelepasan jenazah, ataukah ini hampir tidak ubahnya dengan ibadah penghiburan. Selalu pokoknya ini waktunya ketika Yerusalem baru itu dibahas, selalu katakan ada hubungannya dengan kematian. Tapi kali ini berbeda Bapak Ibu. Yerusalem baru. Untuk membedakan bahwa Yerusalem baru dalam ibadah penghiburan dan ibadah hari Minggu, maka saya harus memulai renungan ini dengan pertanyaan-pertanyaan spesial. Pertama, apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Yerusalem baru? Bisa dijawab ini. Apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Yerusalem baru? Bagaimana pemikiran kita? Apa itu Yerusalem baru? Bagaimana gambaran tak? Silakan. Kebahagiaan. Ya? Kenapa? Ada lagi? Keselamatan. Pikir dulu, Yerusalem baru. Apa yang kita pikirkan tentang Yerusalem baru? Kota yang indah dan besar. Surga. Tempat tenang. Dunia tanpa kerja dan dosa. Tanda kemuliaan Allah. Ya? Tempat. Oh, norle. Nah, cocok mo kie. Jangan lihat dari casingnya. Tempat di mana ada 3 kebahagiaan. Aku, Tuhan, dan kebahagiaan. 3 hal. Bisa juga. Status itu. Nah, benar. Kalau kita semua punya konsep yang berbeda. Yang kedua, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Yerusalem baru itu kan bicara tentang rumah. Rumah di sana saudara akan tinggal. Yakin toh? Iya. Menurut kita, rumah yang paling ideal itu adalah rumah bagaimana? Rumah yang kita ini selama kita hidup di dunia ini, rumah bagaimana itu yang kita pikirkan, yang mau kita. Seandainya begini rumahku, semua dalam lengkap. 1, hampir tidak jalan masuk itu. Tertutup pintunya itu kalau lengkap semua dalam. Karena tidak kemana-mana itu ke dalam di kantornya. Kita senang di dalam. Silakan, ada lagi? Ada pemandangan yang indah, harus Anda taruh di apa ini? Di atas gunung sebelah. Ya, gunung Monomoni rumahnya ini baru enak. Karena harus Anda lihat turun. Rumah yang dihuni Allah. Rumah anti gempa. Pertama, rumah Yerusalem baru itu apapun yang ada dalam pikiran tak cocok untuk semua orang. Di sana apa yang menjadi hasrat Anda semuanya akan terpenuhi. Tadi saya bilang kantor ya, kami orang sudah tidak bekerja lagi. Jadi sebenarnya bicara tentang rumah itu, Yerusalem baru itu, kita semua punya konsep yang berbeda-beda. Kalau saya akan membacakannya, kita hanya berdecak kagum. Konsep dalam wahyu ini adalah konsep yang membuat orang terhipnotis dan mengerti bahwa betapa tidak terhampiri ini barang. Terlalu hebat untuk diceritakan. Coba kita bayangkan, dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Permata, cowok. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mira. Dasar yang keempat batu samrud. Dasar yang kelima batu unan. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu krisolit. Yang kesepuluh batu krisopars.
Yang ke-11 batu Laswardi, yang ke-12 batu kecubung. Ini batu Laswardi yang mesti dipertanyakan. Tapi batu-batu yang lain itu sudah jelas betapa bahwa gambarannya sungguh-sungguh di sana. Saya sendiri ketika membaca ini saya berpikir, wah, saya tidak terlalu senang dengan rumah itu. Karena kita semua punya konsep berbeda. Saya maunya ada lapangan bolanya. Ini emas semua, bagaimana main bola di sana. Tidak ada lagi pemandangan menurut saya. Padahal konsep surga nenek saya itu, dia menyanyi begini. Ketika anaknya meninggal yang sementara penyelesaian di Makassar, di STT Intim, meninggal, dia selalu menangis dan terus bernyanyi. Dalam surga yang kekal, negeri 4 segi, air mata punlah kering, sambil dia lap air matanya, hilang susah dan nyeri. Tahun bulan tidak lagi, karena malam tiada. Setiap dia rindu, dia menyanyikan lagu itu. Sehingga ketika saya menyanyikan lagu itu, saya juga merasa bahwa konsep surga itu seperti itu, di mana tidak ada air mata. Hanya satu permintaan dan harapan dari almarhum nenek saya itu, bahwa di surga air matanya akan terhapus. Dia tidak peduli dengan Kristopas, tidak peduli dengan permata, tidak peduli dengan yang lain. Dia hanya satu keinginannya, kerinduannya untuk masuk surga. Satu hal saja. Dia ingin bahwa air matanya kelak dihapuskan surga. Dia ingin bahwa dia mengakhiri pertandingan di dunia ini. Dan kemudian dia masuk ke satu tempat. Tidak banyak yang diharapkan. Dia hanya merindukan satu hal. Dia hanya merindukan satu hal. Mimpinya tentang surga hanya tentang satu hal, bahwa kelak di sana air matanya hapus. Kita mungkin punya pandangan berbeda tentang surga. Tapi apapun pergumulan Anda, surga adalah tempat untuk menyelesaikan masalah itu. Apapun masalah Anda sekarang, percayalah bahwa kelak ketika kita masuk surga, dia akan menjadi tempat untuk menyelesaikan persoalan kita. Kalau Anda sedang menangis sekarang, bersiap-siaplah dan percayalah bahwa biarkan air mata Anda jatuh, biarkan Anda bersedih, kelak nanti dalam negeri 4 segi itu semua akan terselesaikan. Kalau Anda sekarang bergumul tentang kehidupan ekonomi Anda, di sana seluruh hal itu tidak akan ada lagi, tidak akan menjadi persoalan lagi. Saya mau hendak mengatakan kepada kita, surga itu adalah tempat yang cocok untuk semua orang. Surga itu adalah tempat di mana seluruh masalah orang akan selesai. Apapun itu, tidak bisa kita jelaskan satu persatu tentang persoalan itu. Sehingga mari berharap yang sama, kelak kita masuk di sana. Baru-baru ini saya membaca sebuah berita. UAS, tahu UAS toh? Tidak bisa masuk di Singapura. Dia dideportasi karena dianggap sebagai tokoh yang ekstrim, tokoh yang apalagi radikal, tokoh radikal, sehingga dia tidak dapat masuk di Singapura. Itu otoritas pemerintah Singapura. Dalam bacaan kita juga tadi mendengarkan yang dibacakan oleh perwakilan dari perempuan tadi, bahwa memang kalau namamu tidak ada di dalam, maka tidak akan masuk. Dan itu dideportasi, dikembalikan. Dalam pembacaan selanjutnya ada banyak raja-raja yang datang dan berharap ingin masuk ke sana karena melihat kemegahannya, dengan membawa seluruh kekayaannya, tapi tidak bisa masuk. Karena apa? Karena surga itu adalah milik orang-orang yang namanya sudah tercatat dalam buku kehidupan. Dan siapa itu? Saya dan saudara. Sekali lagi, hendak menutup renungan ini, saya mengajak kepada kita sekalian bahwa Yerusalem baru itu adalah rumah semua orang percaya. Di Yerusalem baru nanti, seluruh hal yang kita rindukan, yang tidak terkabulkan di dunia ini, akan terkabulkan di sana. Seluruh orang yang ingin kita temui, yang sudah tidak bisa kita temui dalam realitas nyata, karena mereka sudah menuju ke sana, kita akan bertemu di sana. Seluruh harapan kita yang tidak terselesaikan di dunia ini akan terselesaikan di sana. Dan seluruh nilai-nilai
tentang kerinduan-kerinduan kita di dunia ini. Kelak di sana kita akan menuai seluruh hal yang sudah kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya saya harus mengutip ungkapan Ririn. Di sana hanya 3 hal. Aku, Tuhan, dan kebahagiaan. Amin.